Selamat malam semuanya. Seperti biasanya hari Rabu malam kita ketemu di Juice You Up yang dipersembahkan oleh YB Sekuritas. Dan seperti biasanya juga kita akan membahas mengenai topik-topik yang seru terkait dengan ISG dan juga kondisi yang ada saat ini. Jadi kalau nanti teman-teman mau nanya juga boleh ya, langsung aja tulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar. Tapi jangan tanya emiten ya, karena kalau emiten pagi-pagi di Morning News. Kalau Rabu malam kita membahas mengenai tren yang sedang terjadi. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai reality check, navigasi market di fase panik. Pada panik gak nih marketnya lagi kayak gini? Semoga di tengah-tengah ketidakpastian market yang ada, kita masih punya semangat ya dan bisa mencari peluang cuan di tengah hal-hal yang unpredictable. Dan malam hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Pak Halim dari YB Surabaya. Langsung aja saya akan invite beliau untuk bisa bergabung. Dan senang sekali malam hari ini saya lihat beliau bisa menyapa teman-teman yang sudah hadir. Selamat malam semuanya. Thank you for joining. Selamat malam Pak Halim. Oke, selamat malam Ciledi. Gimana nih Pak kabar ISG kita hari ini sebelum kita masuk ke topik reality check ya? Gimana ya? Kalau Pak Gimana Halim ya? saya bilang aduh gimana ya? Itu bahaya tuh. Oh, Karena biasanya kan Pak Halim kan optimis ya. Ini kalau saya Pak Halim bilang aduh gimana ya, itu udah bingung nih. saya bingung nih. Kalau kemarin sih hari weekend itu kan pada panik semua ya. Panik, saya bilang nggak perlu panik lah. Ini market udah kayak biasa. Ini udah sering lewatin ini. Nah, tapi kok kayaknya hari ini mulai rebound ya. Jadi ini panik lagi nih, Pak, panik buying atau nggak nih? Saya juga nggak tahu nih ya sekarang. Oke, tapi Oh ini ya, paniknya in a good way atau in a really panik nih Pak? ah, nggak sepanik tempo hari, tapi slightly better lah kali ini lah. Good way ya, almost good way. Almost good way. Tapi memang sekarang Mhm. kondisinya sedang penuh ketidakpastian ya Pak ya, karena ada tekanan di tengah tekanan rupiah. Kemudian nanti kan memang di bulan Mei ini memang yang ditunggu-tunggu salah satunya adalah rebalancing MSCI. Nah ini gimana nih Mhm. caranya kita bisa membedakan antara mana penurunan yang adalah noise sementara dengan yang mana awal penurunan yang awal dari downtrend jangka panjang. Nah, ini gini, kalau downtrend jangka panjang kok kayaknya enggak ya. Kenapa? Karena downtrendnya kan sudah lama. Mhm. Downtrendnya itu sudah dari, kita downtrend dari Januari ya MSCI kan. Justru ini mendekati hari hanya MSCI ini kan nanti bulan Mei kan, awal Senin ya. Udah dekat banget nih hari Senin nih kan. Senin malam berarti Selasa pagi ini ada pengumuman MSCI, kita mau gimana, mana yang dikeluarin, terus ke depannya treatment kita mau gimana, size-nya kita seberapa nanti Senin. Nah, jadi boleh dibilang sudah mendekati hari H ya. Hari H ini mau gimana, udah deket banget. Nah, terus kita gimana? Nah, ini kan banyak yang panik. Nanti kalau di downgrade gimana? Loh, kita kan berita downgrade itu kan sudah dari Januari. Sudah nggak perlu panik lah kalau sekarang. Kalau kita panik sekarang ya telat. Nah, itu yang saya katakan ke teman-teman di grup YB waktu hari weekend tempo hari. Jangan terlalu panik lah. Ini marketnya udah, market di mana-mana rupiahnya udah jelek, terus berita defisit juga udah menyebar kemana-mana. Malah tadi ada sampai berita repeat itu, berita lama di recycle ulang, nggak tahu tujuannya apa, saya juga nggak ngerti. Jadi intinya market sudah nervous banget sampai tadi pagi ya. Sampai tadi pagi itu udah nervous banget nih, kayaknya udah hopeless gitulah di BI. Tahu-tahu siang ini, tahu-tahu minyaknya turun gitu. Tahu-tahu ada harapan lagi. Jadi saran saya kalau udah kondisi kayak seperti sekarang ini, kalau semua orang udah panik, ya kita jangan ikut-ikutan panik. Itu aja. Oke, tapi ada prediksi nggak Pak? Ini sudah mendekati MSCI, ada prediksi nggak yang mungkin Pak Halim melihat kira-kira akan seperti apa? Kalau kita lihat biasanya kalau saat-saat orang sudah panik seperti ini,
panik, semuanya panik, berita udah nggak ada good news, biasanya udah secara time frame sudah deket bottom. Kalau kita melakukan ikut-ikutan panik, lebih sering hilang barang daripada cut loss di saat yang tepat. Biasanya seperti itu. Udah cukup Iya. panik sih kalau lihat saya. Indikator juga udah cukup panik juga. Karena memang sih Pak ya, banyak trader yang nervous kalau ngelihat sahamnya tuh turun, terus jadinya pengen cepet-cepet untuk cut loss gitu kan. Nah, tapi sebenarnya seberapa fatal sih resikonya kalau kita tetap maksain cut loss tanpa adanya trading plan yang jelas di kondisi market yang seperti sekarang? Nah, ini yang sering terjadi. Cut loss itu kan biasanya kita lakukan ketika saham itu baru mulai turun. Bukan udah turun terlalu jauh baru di cut loss seperti ini. Kalau sudah turun terlalu jauh baru di cut loss, biasanya apa sih yang sering terjadi? Yang sering terjadi ketika kita cut loss, karena sudah turunnya terlalu jauh, tahu-tahu rebound. Ketika rebound, kita langsung panik beli lagi. Beli lagi, downtrendnya belum selesai, jualan lagi. Panik malah lossnya jadi double-double, mentalnya rusak. Jadi cut loss pun nggak bisa sembarangan, apalagi di saat seperti ini ya. Jangan ketika euforia kita nggak mau cut loss, tapi ketika panik kayak gini kita malah cut loss, ya lama-lama habis uangnya. Itu. Iya. Tapi sebenarnya kalau Pak Halim lihat sekarang ini market atau chart IISG kita tuh dalam fase apa nih Pak di psikologi market cycle-nya? Bentar ya, komposit. Ini bentar ya, saya bukain chartnya sebentar ya. IISG. Nah ini kalau bentar ya, digedein dulu. Oke, kita bilang bullish juga enggak ya. Kalau kita lihat seperti ini, saya kesini. Nah, kalau kelihatan kayak gini, dibilang bullish juga enggak ya. Di bawah ketekan dalam tekanan. Tapi yang menarik itu ini. Menariknya seperti ini nih. Bentar ya, ada lingkaran. Nah, ini kan tempo hari yang bulan Maret itu ya. Yang orang-orang pada panik jualan bad news keluar semua. Ini akhirnya ketika semua orang udah hopeless, dia rebound. Nah, ini kan juga sama, mirip kan chartnya. Iya. Iya kan, chartnya kan juga mirip ini. Makanya kalau saran saya, kalau memang masih memungkinkan, jangan buru-buru cut loss. Apalagi udah mulai ada tanda perbalikan seperti ini ya. Ya, udah mulai ada tanda perbalikan, siapa tahu bisa rebound sampai segini, baru dipikir ulang. Tuh. Oke, tapi kalau sekarang ini dilihat dari chartnya ini masuk dalam fase apa Pak dalam psychological market cycle? Apakah sudah masuk fase yang panik? Oh iya, yang itu ya. Sebentar ya. Nah itu menarik ini. Psychological market chart. Nah ini nih kalau kita buka. Nah, kalau kita lihat sebentar ya. Nah, ini. Nah, belum pas ya, enggak pas ya. Nah, Nah, ini kalau kita lihat ini kan mirip kan catnya kan? Sebentar ya, saya sejarin aja supaya gampang. Ini di Oh, ini berarti teorinya gitu ya, Pak ya? Iya, ini teorinya seperti, nah ini gini-gini aja. Oh, oke. Nah, ini teorinya seperti ini, kita kalau dipanek, wah susah juga nih ngepasinnya. Iya, mungkin dilihatin teorinya dulu kali, Pak. Nah, ini kalau gini ini kan, pertama ini kan psikologinya ini kan orang ketika mulai turun, nggak mau denial, habis panik, capitulation kan turunnya tajam, habis itu malah nge-flat biasanya. Nah, ini kan sama, kita udah turun tajam loh ini. Turun tajam, panik, ini juga sama, turun tajam, panik, nah ini mulai capitulation, mulai ada rebound. Nah lagi ini, seperti ini hari ini. Oke. Jadi ini sekarang menuju capitulation ya Pak ya? Sekarang sudah hampir dekat-dekat bottom sepertinya segini. Yang kita nggak tahu nih bottomnya sampai seberapa. Tapi kalau kita cut loss di area sini, tahu-tahu rebound seperti ini gimana? Panik, beli lagi, kena lagi di sini. Makanya jangan terlalu sering panik kalau saat seperti ini, ketenangan yang lebih dibutuhkan. Bikin trading plan yang betul. Iya. Itu. Oke.
Tapi memang di saat-saat seperti ini harus lebih percaya sama pergerakan harga di chart ya Pak, daripada sekedar berita atau sentimen yang beredar di media sosial ya. Iya, ini contohnya nih, yang orang banyak kena hari ini contohnya nih. Kalau kita ngikutin ini kan beritanya enggak nih, hari ini tahu-tahu minyaknya turun nih. Padahal kemarin beritanya kan masih perang ya, Trump masih tembak-tembakan sama Iran, kapalnya ditenggelamin segala macam, tahu-tahu kayak gini. Padahal kalau kita nggak ngikutin berita, hanya ngikutin chart, 2 hari terakhir ini sudah jelek loh chartnya oil ini. Udah patah tren kayak gini, ini kan harusnya jualan nih, udah kita sudah nggak boleh ngelong gitu loh. Udah nggak boleh ambil long position, udah waktunya jualan. Nah, makanya kalau oilnya turun kan bursanya biasanya naik. Nah, coba kita weekend itu panik jualan gitu. Senin pagi jualan, hari ini kan miss opportunity-nya lah. Kita kan miss opportunity dia waktu rebound. Nah, itu kenapa saya bilang cut discount everything. Biasanya pergerakan money flow, pergerakan itu probabilitasnya sudah bisa dilihat di chart duluan. Oke. Dan dari pergerakan di chart itu pastinya yang terlihat salah satunya adalah Big Banks ya Pak ya. Dimana katanya saham Big Bang sekarang valuasinya katanya lagi Iya, ekstrim. fundamentalnya gitu ya, tapi harganya terus tertekan gitu. Nah, kapan ini murahnya benar-benar jadi peluang beli atau kapan murahnya justru jadi jebakan? Nah, kalau weekend lalu sih saya kalau weekend lalu kan banyak di grup itu kan pada bingung, ini saham bank kok makin hancur-hancuran gini. Saya cuma bilang gini, memang secara sentimen bank masih belum waktunya bullish. Tapi saya bilang juga, tapi di harga sekarang ini harganya sudah terdiskon cukup lumayan. Satu, terus kalau kita ngehold dengan asumsi, saya bilang selama kamu yakin Indonesia nggak bangkrut, saya juga bilang gitu aja, selama Indonesia nggak bangkrut, di hold aja nggak apa-apa, dividennya udah cukup besar kok buat kita. Cuma memang kenaikannya tidak akan banyak. Kenaikannya untuk jangka pendek tidak akan banyak. Nah, ini waktu di sini nih. Nah, kalau sekarang gimana? Tadi malah tanya nih, loh, kalau gini sekarang boleh masuk Pak ya? Saya tanya lagi, kamu masuk buat apa? Kalau buat trading ya cari saham lainnya aja. Tapi kalau kamu buat invest, ini cukup worth it untuk jangka panjang ya. Tapi kalau untuk jangka pendek kamu masuk sekarang, nanti kena di sini terus turun lagi gimana? Panik lagi, jualan lagi, tanya lagi. Nah, saran saya kalau untuk saham seperti bank ini kan memang murah. Dividennya itu sudah sampai 8-9% ya. Dividennya 8-9% sudah cukup tinggi. Kalau mau di hold jangka panjang nggak apa-apa. Tapi kalau berharap untuk trading pendek, jangan cari saham lain saja. Itu. Jadi disesuaikan dengan masing-masing view-nya. Oke. Jadi kalau Big Bank tahan dulu ya kalau buat trading ya Pak ya? Iya, kalau buat trading bahan dulu. Kalau mau cut loss, saran saya tunggu dia rebound agak tinggian, nanti mulai turun baru mau cut loss. Seandainya mau keluar ya. Tapi kalau untuk di saat seperti kemarin ini, jangan. Kenapa? Sudah terlalu dalam, udah anytime bisa rebound. Ya, contohnya 2 hari ini rebound lumayan, udah. Itu. Ya. Itu Big Banks dilihat dari fundamentalnya. Dan kalau misalnya indikator teknikal nih Pak, apa nih? Indikator teknikal yang paling valid untuk menentukan kalau kita wajib cut loss sekarang juga demi mengamankan peluru atau cash kita. Nah, gini, kapan saat yang tepat buat cut loss? Itu saran saya sih, kalau bisa ketika mulai turun. Nah ini contohnya ini nih, ketika mana ya? Kalau bisa ketika dia habis rebound kayak gini, ini contohnya ini kan. Idealnya sih cut loss-nya di sini ya, ketika dia jebol gini. Kalau enggak ya tunggu dia naik dulu, di sini baru cut loss. Gitu. Nah, tapi yang sering terjadi apa? Orang-orang nggak mau cut loss, average down terus. Sekarang posisinya full power. Nah, kalau udah full power gimana? Ya pelan-pelan deh. Usahakan exit, jangan sampai full power di saham-saham yang downtrend seperti ini. Apalagi ini di BMA 200, di BMA 50. Jangan full power di saham seperti ini. Takutnya Pak, mentalnya rusak. Nah, ini baru saya mau nanya, gimana caranya jaga mental Pak kalau udah full power di sahamnya lagi waktu downtrend seperti ini, gimana caranya jaga mentalnya? Nah, ini yang susah nih memang. Soalnya udah pasti panik ya. Saran saya banyak-banyak teman yang anggap ini pelajaran berharga, lain kali jangan diulangin. Nah, saran saya gimana kalau sampai
punya dalam kondisi seperti sekarang full power, reduce pelan-pelan. Sebisanya, sekuatnya mental dijual, di cut loss pelan-pelan. Ya, tapi setelah cut loss jangan balik lagi. Kenapa? Biasanya orang setelah cut loss tuh panik, waduh ini saya rugi, ini saya mau balikin. Jangan balas dendam, habis cut loss ya udah cut loss, cari saham lain. Di cut loss pelan-pelan, cari profit di saham lain yang uptrend. Mulai berganti arah. Jadi tandanya nggak cocok lah. Kalau sampai saham bisa buat kita nggak tidur tuh berarti sahamnya nggak cocok buat kita, dari yang lain. Oh gitu ya? Iya, kalau sampai bikin, buat apa ada, kan sama, kita kalau sampai kerjaan nggak bisa tidur kan juga nggak baik kan? Iya, 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 iya. Oh, Jangan sampai bikin nggak bisa tidur, gitu aja. oh, oke. Itu salah satu Overload, kunci ya. salah satu indikator yang gampang, cuma banyak orang nggak mau tahu. Kalah sama gridnya biasanya. Ah, iya, iya, iya. Memang rasa-rasa fear, rasa greed itu susah ya, Pak ya? Iya, nama manusia juga. Cuman bisa Iya, dilatih kok. bisa dilatih. Berapa lama tuh kira-kira Pak untuk ngelatih itu mental Ya, tadi? sambil jalan lah. Sambil Jalan-jalan. jalan lah, ya. Kalau Iya. yang cepat rata-rata ada yang 3-4 tahun udah bisa. Kalau saya sih cukup lama sih ya. 6-7 tahunan. Oh ya? Iya, lama. Saya baru sadar, oh ya buat apa saya sampai nggak bisa tidur. Wah, Gitu. 6-7 tahun berasa sih, Iya. nggak lama sih. Mm-mm. Mm-mm. Oh, oke, Ini ada oke. yang Oke. tanya ini. Yang di story itu di XW bukan, yang di story ini BRI. Oh, iya, iya. BRI Mm-mm. ya, oke. Oke, Iya. balik lagi tentang tadi ada fear, ada greed juga, dan makanya itu semua feeling-feeling seperti itu harus dilatih dengan disiplin ya Pak ya. Tapi kenapa disiplin itu jadi penting pada saham yang ada di atas MA 200 atau uptrend? Oh, Jauh oh lebih gini penting gini. disiplin itu Gini gini. daripada berburu saham yang diskonnya paling gede Gini. gitu. Untuk trading ya, untuk trading, invest saya kadang-kadang juga pakai gini. Kalau saham di bawah MA 200, itu kan saya jelasin dulu MA 200 itu apa. MA 200 itu rata-rata 200 hari. Saham selama 200 hari, closingnya berapa di rata-rata. Itu moving average 200. Saham kalau di bawah MA 200 artinya apa? Artinya orang yang beli dalam 1 tahun terakhir kemungkinan besar dalam posisi rugi. Oke. Ya, kalau orang dalam posisi rugi, biasanya ketika balik modal itu maunya jualan aja. Ketika balik, Ya. makanya kalau saham sudah di bawah MA 200, isinya itu bukan orang mau beli, tapi orang mau jualan. Orang mau jualan kalau balik modal. Saran saya kalau untuk trading, di-avoid aja lah, cari yang lebih simpel. Kan masih banyak saham-saham lain yang di atas MA 200, ngapain kita tempur di saham yang downtrend gitu. Kalau untuk trading ya, view saya seperti itu. Makanya kita disiplin, usahakan disiplin, jangan terlalu sering main di saham-saham yang di bawah moving average 200. Oke. Jadi harus disiplinnya memang ya. Tapi Ya, mana nih Pak? Kenapa sorry? kenapa? Kenapa tadi Pak Halim bilang apa? Ini, ya memang kadang-kadang kalau sudah panik banget kayak hari weekend lalu itu boleh lagi kita lihat ada nggak peluang trading. Cuma biasanya kalau awal-awal jangan karena ngelawan orang panik dari yang di atas SMA 200 aja. Oke, oke. Iya. Tapi mana nih Pak yang lebih bijak? Secara resiko ya, menunggu market benar-benar crash, maksimal panik gitu ya, atau menunggu konfirmasi teknikalnya dulu? Tergantung ya, itu sama aja sih. Kalau yang kita cari dari trading itu apa sih? Area di mana nggak banyak resisten. Ya, kalau sahamnya crash berarti contohnya kayak gini nih. Saya kasih contoh deh. Nah, kalau kayak ini lebih enak ini, lebih jelas di sini. Nah, kayak gini nih kan. Nah, ini saya kasih, aduh, saya hapus aja ininya. Saya gampang. Nah, ini kan kelihatan nih. Dari area ini dia turun kan tanpa volume ini. Ya, saya naik ini. Ketika dia turun tanpa volume ini, berarti kan dia meninggalkan area ini tanpa resisten. Area Nah, dia kan meninggalkan ini kan resisten kan.
Berarti area segini ini kan nggak ada resisten. Jadi ketika dia turun, dia reboundnya cepat gitu loh. Nah ini kan, nah kalau seandainya atau apalagi ini contohnya nih, dia tunggu konsol, area tampaknya dicari itu area-area seperti ini. Ketika dia turun, nabi nggak ada rebound, ini kan reboundnya cepat. Gitu. Nah, terus kembali ke pertanyaannya, enaknya belinya waktu crash atau waktu di atas MA5? Nah, kalau ini kan belinya waktu di atas MA5 ya, karena nggak ada crash ya. Karena nggak ada crash, areanya ada, ya udah kita belinya tunggu di atas moving average 5, ini sampai 20. Nah, tapi kalau crash itu juga sama. Kalau crash itu seperti ini. Kalau crash itu kayak yang tempo hari itu, nah ini kan, ini kan turun sampai segini nih kan. Turun sampai segini ini kan jadi lift area tanpa resisten segini banyak nih. Ketika dia turun di sini ini. Makanya boleh lah kalau sudah tanpa area tanpa resistennya cukup jauh boleh. Kalau tunggu crash. Tapi kalau enggak, kalau turunnya pelan-pelan seperti ini, ya tunggu aja dia rebound di atas MA5-nya di sini. Itu. Jadi kapan boleh beli waktu turun? Ya waktu crash seperti ini di area sini. Kapan boleh, kapan jangan. Nah kalau kayak gini turunnya kan pelan-pelan. Walaupun kita tahu nggak ada resisten, tapi kan belum ada perbalikan arah. Kalau kita belinya masih di sini ya berat. Takutnya apa? Naik dikit orang mau jualan, naik dikit orang mau jualan. Tunggu aja dia break resistennya salah satu di atas MA5, baru kita mulai trading lagi. Oke, jadi tergantung kondisi ya Pak ya? Iya, tergantung kondisi mana nih yang nggak banyak musuhnya gitu loh, istilahnya gitu. Kalau kita mau naik banyak yang mentungin di atas kan berat. Ya kita cari sesedikit mungkin orang yang mentungin di atas. Mentungin tuh dalam orang mukulin, orang yang mau jualan gitu loh. Nah kalau rebound aja ada banyak yang jualan ya berat kan. Seperti kalau gini kan rebound udah dipukul lagi, rebound dipukul lagi, turun terus kan ini juga. Nah tunggu di atas MA5 sendiri stabil. Nah kita masuk area yang ada orang mukul boleh lah. Itu. Tapi selama masih banyak resisten ya jangan. Tujuannya kayak gitu. Nah itu, maksud area tanpa resisten gimana? Kalau turunnya terlalu kencang, berarti yang punya barang kan sedikit. Ya, ini kan contohnya gini. Kalau sudah terlalu jauh di bawah MA ini kan, MA50-nya ini kan yang kalau turunnya cepat, yang punya barang sedikit. Apalagi turun tanpa volume juga yang punya barang sedikit gitu loh. Kalau yang punya barang sedikit, berarti yang resistennya kan juga tidak banyak. Kasarnya seperti itu. Orang yang mau cut loss juga nggak banyak. Seperti itu. Tapi kalau udah kayak apa ya? Kalau seperti ini kan banyak yang punya barang kan. Nah kalau di sini jangan beli kan resistennya di sini. Mulai orang banyak nyangkut di sini, turun gini ya berat di sini beli di sini ya. Tunggu agak jauhan. Nah di sini nih harusnya udah boleh beli, cuman kan masih belum ada, turunnya kurang tajam lah, cuma range-nya paling 3-4% kurang menarik lah. Nah makanya kalau kurang menarik ini, tunggu dia konsolidasi, bikin support dulu baru menarik. Itu. Oke, ini menjawab pertanyaan dari FTN Cho, area mungkin tanpa resistance ya. Iya, mungkin kalau gini mungkin lebih jelas ntar ya, coba ya, saya bisa oh ini. Nah kalau gini kan bisa lebih jelas kan. Resistennya kan saya buang ininya. Nah ini kan boleh dibilang kan turunnya cepat tanpa resisten area ini kan. Makanya ketika dia mulai break salah satu resisten kecil, dia baliknya cepat ke sini. Ini juga sama nih, turunnya cepat berarti kan tanpa resisten di sini. Bukan tanpa resisten, minim resisten, resistennya dikit di sini. Makanya baliknya juga cepat. Gitu. Oke. Pak, tapi gimana ya kalau misalnya caranya kita bisa meredam ego supaya kita juga nggak terjebak fenomena tangkap pisau jatuh karena kita merasa harganya udah nggak mungkin turun lagi. Kayak misalnya tadi tuh udah ngeliat tuh, sebenarnya kok kayak udah turun, terus kayaknya udah nggak turun lagi gitu. Tuh sekarang kan mau tangkap pisau jatuh gitu kan katanya. Itu gimana tuh cara meredam egonya tuh? Kalau saya biasa gimana? Kalau saya sih, kayak lihat dia tadi tuh, selama masih ada resistennya, saya nggak terlalu berani. Kenapa? Kalau masih ada orang mau jualan, ngapain saya lawan? Jadi kalau downtrend saya nggak mau terlalu ambisi ya. Maksudnya bukan nggak mau terlalu agresif gitulah. Kenapa? Kalau masih turun, buat apa gitu loh. Walaupun sudah murah,
hari ini murah, besok bisa lebih murah lagi. Itu satu. Yang kedua, kita nggak tahu kenapa ini bisa murah terus. Kayak contohnya oil tadi itu kan. Ada bad news, ada news-news yang bisa bikin oil naik, tapi oilnya tetap turun. Nah, kayak gitu kan, kayak itu. Yang kemarin itu contohnya, Amerika perang, Amerika nembak Iran, tapi oilnya turun. Nah, kayak gitu saya worry biasanya. Oke. Kayak kemarin tuh saya worry, Amerika nyerang Iran, nembak Iran, tapi kok kapalnya Iran 6 ditenggelamkan ini kan. Di sini nih kan, kapalnya Iran 6 ditenggelamkan. Terus Iran balas nyerang ini nih, ini yang ini tadi. Selama weekend kan Iran nyerang UAE ya, Uni Emirat Arab ya, terus Amerika balas. Tapi minyaknya kok malah turun. Nah, kalau orang-orang kan sebagian orang kalau gitu kan, wah bakal naik ini. Bias, bakal naik ini minyaknya ini kan. Nah, kalau saya malah worry dengan berita kayak gitu minyaknya harusnya naik ini kok malah turun. Nah, karena udah patah tren ya saya juga nggak berani. Nggak berani ambil, saya juga nggak berani buy gitu loh. Karena udah trennya udah berbalik arah gitu. Ah iya. Iya, iya, iya. Tapi aneh juga sih tadi yang Pak Halim bilang gitu ya, ketika ada perang antara US sama Iran, saling menenggelamkan kapal dan saling menembak, tapi harga minyaknya malah turun. Itu something questioning juga ya, Pak Something, ya? iya. Makanya kalau ada question kayak gitu kan ada keraguan kan. Ada kok kayaknya tricky gitu. Ya kita lihat chartnya patah tren ya sudah jangan kalau kayak udah kayak gitu. Iya, iya. Tapi seberapa krusial, Pak, untuk peran konfirmasi harga di atas MA5 sebagai sinyal awal untuk mulai melakukan entry jangka pendek? Nah, kayak tadi itu ya MA5 itu buat saya kalau turunnya gini, MA5 itu kan artinya trader jangka pendek ya. MA5 itu kan trader jangka pendek. Jadi kalau kayak gini biasanya saya tunggu di atas MA5. Kenapa saya tunggu di atas MA5? Karena setidaknya saya udah ada untuk jangka pendek udah ada support trader-trader yang jangka pendek itu modalnya kan MA5 itu kan rata-rata modal untuk trader yang selama 5 hari terakhir. Nah, biasanya kalau MA5-nya di bawah ketika sentuh MA5 dia bertindak sebagai support, tradernya menambah posisi. Beda kalau MA5-nya di atas. Kalau MA5-nya di atas biasanya dekat MA5 mereka jualan dulu. Nah, itu saya tidak suka. Saya lebih suka dia lewat MA5 dulu. Setidaknya ketika harga turun mereka bertindak sebagai support bukan sebagai resisten. Nah, itu kenapa. Jadi saya butuh orang yang menjaga support, bukan yang mentungin untuk jangka pendek gitu loh. Itu Ya, yang ya. mau beli bukan yang mentungin. Oke, oke. Oke, ini kita akan coba mulai jawab pertanyaan dari teman-teman ya. Ini banyak juga yang nanya tentang WBSA, tapi mohon maaf kalau Rabu malam kita nggak menjawab tentang emiten Iya. ya. BBSA lepas arah udahlah, lihat besok aja lah, santai aja, nggak usah dipikirin. Yang penting bisa tidur nyenyak gitu aja. Iya, iya. Karena ini kalau Rabu malam pada nanya emiten gitu ya. Padahal ini topiknya menarik juga nih tentang market yang lagi di fase panik gitu ya. Kalau misalnya pada nanya emiten bisa besok join di Morning Juice ya teman-teman dari jam 8 lebih 10 sampai jam 8.45. Nah, ini pertanyaan dari Hengki Hansamu nih, Pak. Kalau tadi kan paling pakai analisa chart-chart gitu kan. Nah, ini dia nanya kalau analisanya ini pakai MACD, MACD. Oke nggak? Bisa MACD itu banyak gunanya loh. MACD itu banyak gunanya bukan cuman sebagai kapan buy kapan sell ya. Saya juga pakai MACD ini contohnya nih. MACD itu saya lebih sering pakai saya anggap sebagai divergence ya. Divergence itu bisa nggak ditarik? Nah, kayak gini nih. Biasanya saya lebih suka lihat kayak yang ini nih. Harga oilnya naik, tapi MACD-nya turun gini kan, histogramnya turun, biasanya mau koreksi. Nah, bener kan koreksi kan? Saya lebih suka lihat sebagai powernya. Histogramnya ini loh. Bisa dipakai. Nah, itu juga bisa dipakai seperti ini. Nah, kalau di indeks itu kayak gini. Ini, ayo bangun. Nah, kok hilang? Nah, oke. Kayak ini nih kan,
Ketika dia di low-nya ini, powernya kan mulai turun nih. MACD-nya mulai divergen. Jadi harganya new low, tapi MACD-nya tidak membuat new low. Biasanya tanda-tanda perbalikan arah, awal-awal perbalikan arah. Itu. Apakah bisa dipakai? Bisa. MACD bisa dipakai. Cuman saran saya kalau pakai MACD jangan dicampur ke indikator yang lain. Nah ini sedikit masukan ya buat yang sering pakai technical analysis, jangan terlalu sering mencampurkan indikator. Kalau pakai MACD ya MACD aja, jangan pakai MACD, pakai MA, pakai Bollinger Band. Aduh, pusing nanti. Terus pakai stokastik segala, indikator yang dipakai terlalu banyak, nggak bisa ambil keputusan akhirnya. Jadi kalau bisa pakai 1-2 aja. Pakai 1 atau 2 indikator ya, karena memang ini Iya, 1 atau 2 aja. Richard Daniel nanyain seberapa akurat RSI stokastik. RSI dan stokastik, saya nggak pernah pakai RSI dan stokastik Pak, jadi saya nggak tahu kenapa. Stokastik buat saya terlalu cepat sekarang, terlalu cepat. Saya bukan trader harian, terus banyak flag-flagnya yang banyak teknik-tekniknya yang saya kurang mengerti. Jadi karena saya nggak terlalu ngerti, saya buang sekalian. Jadi akurasinya seberapa, ada yang bilang cukup bagus, ada yang bilang kurang, tergantung cara pemakaiannya. Cuman RSI dan stokastik itu, stokastik itu lebih ke arah jangka pendek, RSI lebih ke arah jangka menengah. Cuman saya sendiri tidak pernah pakai. Oke. Kemudian ini ada yang nanya juga nih Pak, ini Afbi nanyain, akhir Mei oke nggak ya? Sebentar, mana tadi? Karena dia tuh bingung Pak, mau serok bawah sekarang apa nanti nunggu akhir Mei katanya. Nah, gini, serok bawahnya kapan? Nah, ini pertanyaannya langsung to point. Serok bawahnya kapan? Itu tergantung uangnya kita mau dideploy. Uang kita seberapa loadnya, seberapa banyak, mental kita sekuat apa. Itu satu. Nah, ini saya kasih gambaran aja. Yang kita akan hadapi ini apa? Yang kita tunggu berita ini 1-2 hari ini harusnya keluar defisit Indonesia berapa? Defisit sampai April. April itu defisitnya membengkak nggak? Kalau membengkak di atas 1,2% ya mungkin sedikit worry ya. Jadi mungkin agak sedikit berhati-hati. Lalu setelah itu defisit yang dari dalam negeri. Terus FTSE kapan ya? Sebentar ya, saya coba tanya. ChatGPT, FTSE rebalancing. Sekarang dikit-dikit ChatGPT ya Pak ya? Iya, gampang buat FTSE rebalancing kapan? Nah, Maret, Juni. Nah, ini. Oke, keluar. Nanti tanggal 12, ini 12 hari Senin ini kan ada MSCI. Itu penting banget. Penting banget apa? Kita di-downgrade atau enggak? Kayaknya enggak di-downgrade. Terus, apakah kita di-downgrade atau enggak? Downgrade-nya ini faktornya banyak banget. Faktor Korea sama Vietnam juga boleh diperhatikan nanti hari Jumat atau kapan aja. Itu coba tanya Google aja efeknya kalau Korea masuk ke atas ke develop market gimana, itu positif. Terus kalau Vietnam masuk ke emerging market atau enggak itu juga perlu diperhatikan, mungkin bisa ngurangin rating kita. Jadi itu Selasa pagi. Terus setelah itu sepertinya udah nggak terlalu banyak bad news, kemungkinan udah mulai bisa rebound ya. Tapi turun dulu atau langsung rebound nggak tahu. Terus ada lagi, jangan lupa mungkin ada sedikit pullback atau sedikit push up, itu tanggal 22 Mei, itu FTSE. Jadi itu tanggal-tanggal pentingnya. Itu perhatikan. Nah, apakah tunggu akhir bulan atau enggak? Saran saya, tunggu teknikalnya membaik aja. Kalau teknikalnya udah mulai rebound, ya masuk aja. Tapi jangan terlalu buru-buru. Kenapa? IHSG belum di atas MA 200, konsolidasinya belum panjang. Jadi masuknya pelan-pelan aja. Oke. Nah, saran yang kedua, nggak perlu takut ketinggalan. Setiap kapan aja kita mau masuk, kesempatan cari uang itu ada kok. Jadi nggak perlu, wah saya takut ketinggalan tuh. Nah itu yang sering bikin orang nyangkut-nyangkut ya itu, FOMO, takut ketinggalan. Nggak akan ketinggalan kok, market selalu ada kok. Iya.
Oke. Terus ini terkait dengan MACD yang tadi dibahas nih Pak. Pak Hengki Hansamu nanya lagi. MACD yang bagus itu dilihat di range berapa Pak? MACD di daily aja, pakai MACD Di? standar di daily aja, nggak perlu iya daily, harian, MACD Ya, harian aja. ya. Pakai indikator MACD standar harian udah cukup kok itu. Oke. Di range berapa? Di daily Range itu ya? ya tuh, range harian itu. Oh, oke oke oke. Mm-mm. Oke. Kemudian ini Aditya Setiawan nanyain, apakah dengan metode MA5, MA20, MA50 dan MA100 terutama yang MA5 sudah naik dan melewati Golden Cross, MA2 bagus powerful untuk metode trading? Apakah 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 gini? Yang saya perhatikan sebelum start trading itu biasanya saya cek MA 200 dan MA 50 dulu. MA Itu di atas atau MA 200 dan MA 50. Kenapa? MA 200 itu kan institusi yang tahunan ya. MA 50 itu yang institusi yang kuartalan lah, orang-orang yang main swing jangka panjang. Kalau saham di bawah itu saya hati-hati biasanya. Hati-hati kenapa? Itu akan dua garis jadi resisten. Kalau misalnya ada saham lain, saya pilih yang lain. Gitu. Nah, setelah dua MA itu tahu saya di mana, seenggaknya saya tahu lah. Seandainya itu di atas tuh jadi resisten, bisa dihindari atau enggak. Kalau enggak bisa dihindari, emang saya kepingin banget. Saya lihat antara MA5 dan MA20-nya jauh atau enggak. Kalau MA5 dan MA20-nya jauh, oke saya masuk, tapi kalau dekat enggak. Kenapa saya enggak masuk? Kalau MA5 dan, ini saya kasih contoh nih. Kalau kita mau perhatikan baik-baik ya ini ya. Ini ketika rebound, biasanya market ketika rebound ini kena MA20 ini sudah berat. Ini kan juga suruh rebound ini MA20, MA50 kan berat kan. Nah saya lihat ini, jarak antar MA ini ada yang jauh nggak gitu loh, berapa persen begini. Worth it nggak buat tradingin? Kalau terlalu sempit kayak gini sih saya nggak mau sih, 5 ke 20-nya sempit saya nggak mau. Tapi 20 ke 50-nya kan jauh, oke lah diambil, nggak apa-apa. Seandainya kalau sesial-sialnya dapat separuh kan lumayan. Nah kayak ini kan deket banget ini kan, 20 ke 50-nya kan deket, dia dapat separuhnya pun sudah nggak worth it, dihindari aja. Jadi lihat, risk reward-nya masuk nggak gitu. Oke. Oke, oke. Jadi jangan maksa lah, nggak semua opsi trading kita harus ambil. Kadang-kadang kalau kita, wah risk reward-nya nggak cocok, skip dulu aja, cari yang lain yang lebih cocok. Oke, itu terkait dengan moving average ya. Ya. Kemudian selanjutnya ini pertanyaan dari Christian Budi. Ini agak kepotong ya Pak ya. Nanti saya lanjutin lagi. Oke, nggak apa. Pertanyaannya mungkin nggak cukup tadi ya. Ini Christian Budi nanya, efek MSCI downgrade atau downweight. Kalau begitu lebih baik pilih saham yang di luar MSCI ya. Sementara kalau mau trading, saran saya yaitu sih paling gampang sih, yang di luar MSCI, yang di atas MA 200 banyak banget. Kenapa kita menghindari downweight? Nah, ini contohnya nih, kayak apa ya? Contohnya saya disuruh pilih antara BTN atau antara BNI atau BMRI ya. Saya pilihnya BNI. Kenapa? BNI load asingnya lebih sedikit. Atau seandainya ada saham kayak Adaro itu kan, tapi bukan berarti ya sekarang enggak ya. Sekarang jangan beli Adaro ya, takutnya kena minyak turun dia turun. Nah, contohnya kayak yang tempo hari waktu kita kena kasus MSCI di Januari, nah itu pilihnya saya menghindari saham-saham yang MSCI related kayak Adaro gitu, oke. Gitu. Oke. Ya bener, apakah pilih salah yang dual SMC? Ya sementara senggangganya sampai Senin ini dihindari dulu lah. Oke, Tunggu kejelasan dulu. Oke, jadi jawabannya pilih saham di luar MSCI kalau downgrade ya Pak ya. Iya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Andi. Ini nanyain, cara cepat dapat news selain dari sosmed dari mana ya? Karena kalau udah di sosmed pasti udah rame. Biasanya Cara Pak cepat Halim baca berita yang akurat terpercaya tuh dari mana Pak terkait dengan ISG? ini
Saya enggak pernah, kalau sebelum trading saya baca, tapi kalau sudah trading udah nggak usah di news, nggak usah dibaca. Kenapa saya bilang nggak usah dibaca? Chart, discount, everything. Apa yang begitu orang tahu news, pasti sudah bereaksi di market buy sell dulu kan. Jangan pernah kita berharap kita bisa dapat berita lebih awal. Kecuali ada orang dalam ya. Ya jangan deh, jangan deh. Jangan juga ya. Jangan deh. Ya, kenapa? Jadi cara cepat dapat news selain dari sosmednya dari mana? Dari technical analysis saja udah cukup kok. Udah kebaca semuanya. Jadi risk rewardnya udah kelihatan kok. Malah kita tunggu-tunggu berita malah kecampur-campur. Seringnya malah kecampur-campur. Contohnya tadi itu yang minyak tuh. Semua dapat berita perang-perang, semuanya arahnya minyak naik, tapi nyata turun. Nah, itu lebih penting kita baca chartnya daripada baca beritanya. Gitu. Oke. Ini menjadi sebuah self reminder, sebuah pengingat ya, karena seringkali orang tuh begitu dengar berita nggak ngeliat chartnya langsung fokus ke beritanya gitu kan, keramainya dulu. Saya kasih cerita tambahan ya. Boleh. Saya pernah gara-gara cari berita, saya pernah nggak tidur 3 hari. Kenapa? Ini saya dapat itu 2 tahun tanggal 7 Januari 2007 itu saya masih ingat hari Kamis. Wih, inget banget Pak. Iya, nggak tidur 3 hari. Kali 24 jam kali 3 nggak tidur? Iya, jadi waktu itu saya karena ngikutin berita bilang satu saham PGN, saham Pegas waktu itu bilang pipanya sedang dibangun dan akan jadi. Oke. Nah itu dari bulan Desember harganya udah turun terus. Saya ngekor, oh ini masih bagus nih, beritanya bagus-bagus terus, tapi harganya turun terus. Kalau saya ngikut, nah pada saat 7 Januari apa? Ditemukan kalau pipanya belum dibangun. Sahamnya ARD. 3 hari saya nggak tidur, nyesel. Kenapa saya nggak ngikutin chart tapi ngikutin berita? Jadi saran saya apa? Kalau berita bertentangan dengan chart, pakai chart aja. Lebih percaya chart data ya Pak? Lebih percaya chart, iya. Karena chart itu kan melambangkan pergerakan uang kan. Percaya deh, uang tuh jujur. Nggak ada uang berbohong. Berita bisa bohong, uang nggak bisa bohong. Iya. Oke. Aduh, ini bener-bener kayak pengalaman pribadi ya. Jadi makanya Pak Halim ini kasih taunya beneran dari pengalaman. Kan katanya orang bijak belajar dari, orang pintar itu belajar dari pengalaman orang lain ya. Oke. Pak, ini selanjutnya pertanyaan dari Pak Hengki lagi nih. Frekuensi analyzer bisa jadi patokan smart money masuk atau tidak nggak Pak? Sebelumnya saya jelasin dulu frekuensi analyzer itu apa. Frekuensi analyzer itu dibikin oleh cuma ada di Indonesia aja ya kayaknya ya. Itu rumusnya itu volume dibagi frekuensi dipangkat 2. Bisa diulang? Volume dibagi frekuensi dikurung besar pangkat 2. Itu yang bikin Dean Ekerwire ya kalau nggak salah, itu sekitar tahun 2012-an tuh yang bikin. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk melihat apakah ada transaksi dengan lot besar. Nah, apakah bisa dipakai? Nah, kalau smart money masuk itu biasanya kan lot-lotnya besar. Ya, apakah bisa jadi patokan? Bisa dipakai. Tapi ya tetap harus kembali lagi, jangan lupa perhatikan chartnya. Untuk early sign bisa, cuman sekarang karena banyak lotnya mulai kecil-kecil, jarang muncul sih, signal belinya jarang muncul, walaupun kadang-kadang masih ada. Itu, jadi bisa jadi patokan, ya bisa buat referensi lah, bukan jadi patokan, oh ini frekuensi analysernya bagus, pasti naik, enggak. Malah kadang-kadang juga bisa keluar juga. Malah kalau saham kayak ESA gitu malah enggak ada sign sama sekali. BRI sekarang juga udah jarang ada sign, soalnya karena banyak yang pakai, sekarang smart money juga pintar. Dulu kalau transaksi itu lot-lotnya besar, sekarang dikecil-kecilin, dipecah kecil-kecil, jadi tidak kelihatan. Iya, jadi adjustment semua lah. Tapi kadang-kadang juga masih keluar, masih bisa dipakai. Oke. Kebanyakan di split katanya ya? Iya, kebanyakan di split. Oke. Kemudian ini Pak
Pak Hengki bilang makasih buat ilmunya Pak katanya. Lanjut lagi ya Pak ya. Ini ada pertanyaan Oke. dari Rifki. Sebentar. Oh, sebentar ya. Pak, dalam kondisi market sideways, apakah MACD masih bisa diandalkan atau sering false signal? Dalam kondisi sideways nggak bisa. MACD itu lebih ke arah trending, banyak false-nya. Mungkin saran saya kalau lihat MACD sideways atau enggak, ada namanya ini, awesome oscillator, awesome oscillator, ada awesome oscillator. Nah, itu ya itu saya tulis ya, awesome oscillator itu bisa dilihat apakah ini sedang ada tren atau enggak. Saya biasakan kombinasikan MACD sama itu untuk ngurangin terjebak di sideways. Bisa dipakai sih. Di kombinasinya MACD. Oke. Jadi supaya nggak sering dapat false signal bisa dikombinasikan gitu ya. Mengurangi false signalnya. Oke. Terus ini ada yang nanya juga nih Pak Andi nih Pak. Gimana cara cari emiten seksi ala Pak Halim? Kebanyakan retail kayak saya dari screener Stockbit ya maksudnya Pak ya? Apa nih Stockbit? Iya. Screener tergantung mana yang cocok. Kalau saya pakai AMI Broker, Pak. AMI Broker, saya tunggu yang konsolnya bagus, terus ketika dia mulai breakout, seperti saya simpel kok caranya. Caranya banyak, cari emiten yang bagus, terus mau yang breakout mana, ya udah itu yang masuk. Simple. Yang susah itu sabar nunggunya. Sabar nunggu hold-nya, saham ngehold-nya, saham nunggu kapan jualnya itu yang susah itunya. Oke, tapi memang kalau orang-orang kenal sama Pak Halim, pernah ketemu secara langsung, memang Pak Halim ini tipikalnya orangnya simple tapi praktikal gitu kan ya, nggak ribet gitu ya. Yang penting gitu kan, yang penting cari uang buat apa susah. Bener. Cari uang udah susah ya Pak ya. Iya, cari uang udah susah, jangan dipersulit lagi lah pakai yang aneh-aneh. Iya, benar. Oke Pak, ini satu nasihat yang mungkin paling penting juga untuk para trader, biar modalnya tetap selamat ketika ini kan kondisinya sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi supaya modalnya tuh tetap selamat sampai nanti kesempatan terbaiknya datang lagi tuh gimana nih Pak nasihatnya? Nah, saran saya saat bearish seperti ini ya. Saat ISG kita harus akui masih bearish. Saat bearish sekarang hindari cari posisi yang tenang. Jadi selalu setiap hari closing seperti ini kan. Setiap hari closing pada saat posisi tidur kayak gini, kita kan off market ya. Pada saat off market kita udah siap, besok ini market mau naik atau turun kita udah siap. Mentalnya udah siap, posisinya juga udah siap. Jadi nggak terlalu posisi yang terlalu bullish, nggak juga posisi terlalu bearish. Jadi kita udah siap gitu loh. Jadi seandainya turun mau ngapain, seandainya naik mau ngapain, kita udah siap duluan. Prepare itu. Tujuannya apa? Kesehatan yang penting kalau udah saat kayak gini. Jangan sampai posisi itu bikin kita nggak bisa tidur. Kalau sampai kita nggak bisa tidur, berarti posisi kita salah, di-adjust lagi. Itu yang penting. Saat bearish seperti gini. Kalau bullish mah gas terus nggak apa-apa. Kalau kayak salah pun errornya bisa diperbaiki cepat. Nah, kalau saat seperti ini kita berbuat salah, resikonya yang nggak enak, nanti nggak bisa tidur, keluarga kacau, kerjaan utama kacau. Nah, itu yang paling bahaya. Kalau udah kesalahan di bursa mengganggu kerjaan utama, nah itu bahaya itu, gitu. Berarti ada yang harus benerin. Ya. Ini anak-anak muda, terutama para Gen Z dan milenial yang mungkin sekarang lagi banyak juga main saham ya Pak ya, karena sudah mulai banyak anak muda yang makin aware dan udah mulai main saham. Ini yang perlu dilihat, karena I do believe Pak Halim juga punya jam terbang yang tinggi, sudah pernah melalui berbagai macam fase emosi juga dalam main saham. Jadi ini penting ya. Jangan sampai nggak tidur, jangan sampai kerjaan kacau dan keluarga kacau ya. Iya, jadi kalau sampai itu udah mulai nggak tidur, kerjaan kacau, keluarga kacau, dikurangin dulu size-nya, berarti size-nya kurang tepat. Loh? Tadi sinyal saya agak terganggu. Oke. Ya itu kalau sampai. Oke, gitu deh. Tunggu dulu Pak, tadi saham apa? Saya nggak kedengeran.
Jangan sampai nggak bisa tidur gitu aja dah. Nggak bisa tidur. Intinya trading saham itu harus tenang. Kalau kita udah sampai panik, pasti kacau juga hasilnya. Iya, Tradingnya itu kalau udah bener panik, pasti kacau. Terus satu tipsnya lagi, apa? investasi di saham itu long game, bukan yang dipentingkan itu konsistensi. Bukan cari kaya, bukan cari uang cepat, konsistensi. Jadi kita itu tetap konsisten growth lah. Kalau ditarik panjang, portofolio kita tumbuh. Jadi bukan cari beker-bekeran lah. Yang penting portofolio kita tetap tumbuh. Dan itu nggak susah sih, selama kita nggak terlalu greed ya. Yang lebih penting emosinya. Gitu. Wah, untuk tidak grit itu PR ya, Pak ya. PR. Harus menyadari realita untuk supaya nggak greed. Karena kan semua, bukan semua ya, kayak hampir kebanyakan orang pengennya uang instan ya. Makanya Ya itu. banyak penipu juga makanya kan. Nah, itu yang enak tuh. Kalau udah ketemu orang kayak gitu, trading paling enak, paling gampang ditipu. Oke, oke. Oke, terima kasih banyak Pak Halim untuk waktunya. Ini seru banget sih malam hari ini. Ini cukup panjang loh Pak Haji Live malam hari ini loh. Iya, ya. Oh iya loh, udah Iya, hampir setengah bulan. udah hampir 1 jam. Ini banyak Iya. banget yang nanya soalnya. Terima kasih banyak Pak Halim untuk Oke, keseruan terima kasih. obrolan malam hari ini. Dan pastinya terima kasih juga untuk teman-teman YB yang sudah bergabung malam hari ini dan menambah keseruannya. Terima kasih banyak. Oke, nanti kalau misalnya yang baru join tengah-tengah, tenang aja. Ini Haji Live-nya Ah, akan saya save. Jadi bisa rerun lagi. kalau misal mau kurang jelas, tanyain lagi. Ntar kalau misalnya ada live trading kan banyak waktu buat ngomong-ngomong. Oke, sharing sana, nanti saya sharing sana lagi. Oke, bentar. Pak Oke. Halim kalau nggak salah ada event juga ya? Iya, di Malang, Jumat ini. Jumat ini Jumat, Jumat tanggal berarti tanggal berapa sih Pak? Jumat 6, 7, 8 ya? 8 sama 9. 8 Khusus sama 9. nasabah YB tapi. Oh, Materinya agak dalam sih. Iya, oke. Jumat 8, Kalau 9 ya kalau nggak salah. nggak ada Iya, online-nya ya? nggak ada online. Oke, oke. Baru online lagi tanggal 22 kayaknya. Oke, oke. Jadi nanti yang teman-teman yang nasabah YB yang ada di Malang bisa join acaranya Pak Halim. Kemudian yang online nanti tanggal 22 jam berapa Pak? Online, nah itu belum, sesi 2. Sesi 2 ya. Iya. Pak, ini Pak Medwin nih. Halo Pak Medwin, selamat malam. Lama kita nggak ketemu. Ini Pak Medwin, kasih tahu fitur auto cuan Ko Halim. Auto cuan nggak ada, maunya saya juga cari itu. Itu lagi mati tuh auto cuannya itu. ATM-nya, gotonya rusak tuh. Oke, oke. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak Pak Halim. Oke. Selamat malam semuanya. Ayo. Selamat malam. Ayo.